Pernahkah kamu membayangkan ada satu suku di Thailand yang bahasanya mirip Laos? Makanannya dianggap ekstrim, dan tarian tradisionalnya dipercaya bisa membawa manusia ke alam roh? Inilah suku Isan, masyarakat sederhana dengan budaya yang nyaris terlupakan, namun menyimpan kearifan luar biasa. Dari tradisi pernikahan yang tak biasa, solidaritas tanpa pamrih, hingga cara mereka memaknai kekayaan yang berbeda dari dunia modern. Kalau kamu penasaran dengan fakta-fakta unik dan budaya tersembunyi seperti ini, dukung channel YouTube Cari Tahu dengan cara subscribe, like, dan bagikan video ini. Karena semakin kita mencari tahu, semakin luas wawasan kita tentang dunia. Suku Isan merupakan kelompok etnis yang mendiami wilayah timur laut Thailand, dikenal sebagai daerah Isan. Kawasan ini berbatasan langsung dengan Laos dan Kamboja, sehingga budaya suku Isan sangat kental dengan pengaruh tradisi Laos kuno. Di balik kehidupan sederhana mereka, terdapat banyak fakta unik dan dianggap aneh oleh dunia luar, namun syarat makna budaya dan filosofi hidup. Meskipun secara geografis berada di wilayah Thailand, masyarakat Isan tidak menggunakan bahasa Thailand Tengah dalam kehidupan sehari-hari. Mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Isan, sebuah bahasa daerah yang sangat mirip dengan bahasa Laos, baik dari segi kosakata, pengucapan, maupun struktur kalimat. Bahasa Isan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi, terutama melalui percakapan keluarga, cerita rakyat, lagu tradisional, dan ritual adat. Di sekolah dan urusan resmi, masyarakat Isan menggunakan bahasa Thailand Tengah. Namun, di lingkungan rumah dan komunitas, bahasa Isan tetap menjadi bahasa utama. Keberadaan bahasa Isan bukan sekadar alat komunikasi, melainkan simbol identitas dan kebanggaan budaya. Bahasa ini mencerminkan sejarah panjang masyarakat Isan yang memiliki akar budaya Laos kuno. Meski menghadapi tekanan modernisasi dan dominasi bahasa nasional, bahasa Isan masih bertahan sebagai penanda kuat yang membedakan masyarakat Isan dari etnis Thailand lainnya. Suku Isan dikenal menjalani kehidupan yang sangat sederhana dan menyatu dengan alam. Sebagian besar masyarakat Isan menggantungkan hidup sebagai petani padi, memanfaatkan sawah tada hujan yang sangat bergantung pada musim. Alam menjadi penentu utama kehidupan mereka, mulai dari waktu tanam, panen, hingga ketersediaan pangan sehari-hari. Rumah tradisional Isan umumnya berbentuk rumah panggung dari kayu, dibangun tinggi untuk menghindari banjir saat musim hujan, serta memberikan sirkulasi udara yang baik di tengah panas ekstrim. Bagian bawah rumah sering dimanfaatkan untuk menyimpan alat pertanian, memelihara ternak kecil, atau sebagai tempat berkumpul keluarga. Selain bertani, masyarakat Isan juga memanfaatkan alam sekitar dengan mencari ikan di sungai, menangkap serangga, serta mengumpulkan tanaman liar sebagai sumber makanan. Pola hidup ini mencerminkan kearifan lokal yang menekankan keseimbangan antara manusia dan alam, di mana alam tidak dieksploitasi secara berlebihan, melainkan dijaga agar tetap lestari untuk generasi berikutnya. Dalam budaya suku Isan, pernikahan bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga penyatuan keluarga dan restu dari leluhur. Oleh karena itu, malam pertama pengantin tidak selalu dimaknai secara pribadi seperti dalam pandangan modern, melainkan syarat dengan aturan adat dan simbol spiritual yang unik. Pada beberapa komunitas Isan tradisional, malam pertama justru dianggap sakral dan penuh pantangan. Pasangan pengantin tidak langsung hidup berdua secara bebas, melainkan harus mengikuti nasihat tetua adat atau orang tua. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan dianjurkan untuk menahan diri terlebih dahulu demi menghormati leluhur dan memastikan pernikahan membawa keberkahan.
Ada pula tradisi di mana pengantin baru tidur di rumah keluarga dengan pengawasan simbolis orang tua atau anggota keluarga senior. Hal ini bukan untuk mencampuri urusan pribadi, melainkan sebagai bentuk perlindungan spiritual agar rumah tangga terhindar dari nasib buruk, penyakit, atau konflik di masa depan. Selain itu, sebelum malam pertama, sering dilakukan ritual doa dan pemberkatan, menggunakan air suci, benang putih, atau mantra tradisional. Ritual ini dipercaya dapat membersihkan energi negatif dan memperkuat ikatan batin antara pasangan. Tradisi-tradisi ini mungkin terdengar aneh bagi masyarakat modern, namun bagi suku Isan, semua itu mencerminkan nilai kesopanan, kehati-hatian, dan penghormatan terhadap adat. Malam pertama bukan soal fisik semata, melainkan awal perjalanan hidup bersama yang harus dijalani dengan restu halam, keluarga, dan leluhur. Salah satu fakta paling unik dari kehidupan suku Isan terletak pada kebiasaan kuliner mereka. Masyarakat Isan terbiasa mengonsumsi makanan yang bagi orang luar dianggap ekstrim atau tidak lazim. Serangga goreng seperti jangkrik, belalang, dan ulat bambu merupakan camilan sehari-hari yang kaya protein dan mudah didapat dari alam sekitar. Selain itu, terdapat makanan khas bernama plara, yaitu ikan yang difermentasi dalam waktu lama hingga menghasilkan aroma yang sangat kuat. Meski baunya tajam bagi yang belum terbiasa, plara justru menjadi bumbu penting dalam banyak masakan Isan dan dianggap memiliki cita rasa khas yang tidak tergantikan. Bagi masyarakat Isan, makanan-makanan ini bukan sekedar pilihan ekstrim, melainkan bagian dari warisan budaya dan strategi bertahan hidup sejak masa sulit di wilayah yang kering dan miskin sumber daya. Kebiasaan ini diwariskan turun-temurun sebagai bentuk pemanfaatan alam secara maksimal tanpa pemborosan. Walaupun mayoritas masyarakat Isan memeluk agama Buddha Theravada, kepercayaan terhadap roh leluhur dan kekuatan gaib masih sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan ini hidup berdampingan dengan ajaran Buddha dan menjadi fondasi spiritual masyarakat Isan. Upacara adat, ritual penolak bala, serta doa-doa khusus sering dilakukan untuk memohon perlindungan dan keseimbangan hidup. Ritual ini biasanya dipimpin oleh tetua adat atau tokoh spiritual desa, terutama saat memasuki musim tanam, menghadapi wabah penyakit, atau ketika desa tertimpa musibah. Bagi suku Isan, dunia manusia dan dunia roh diyakini saling terhubung. Menghormati leluhur dan menjaga hubungan dengan alam gaib dianggap penting agar kehidupan tetap harmonis, hasil panen melimpah, dan keluarga terhindar dari nasib buruk. Tradisi ini menjadi bukti kuat bahwa spiritualitas masih memegang peran besar dalam budaya Isan hingga saat ini. Musik tradisional suku Isan, terutama morlam, memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat. Morlam dikenal dengan irama yang cepat, dinamis, dan berulang, dipadukan dengan alunan alat musik khas seperti ken, alat musik tiup dari bambu. Liriknya biasanya berbentuk cerita panjang yang berisi nasihat hidup, legenda leluhur, hingga pesan spiritual. Dalam beberapa acara adat dan ritual tertentu, musik morlam dipercaya mampu membawa pendengar dan penarinya ke dalam kondisi emosional yang sangat mendalam. Gerakan tari yang ritmis dan terus-menerus dikombinasikan dengan musik yang menghentak, terkadang membuat penari atau peserta ritual mengalami kondisi seperti trans atau kesurupan ringan. Kondisi ini oleh masyarakat Isan tidak dianggap berbahaya, melainkan diyakini sebagai bentuk keterhubungan dengan energi leluhur atau dunia spiritual. Musik dan tarian menjadi media komunikasi antara manusia, alam, dan roh penjaga desa. Bagi suku Isan, morlam bukan sekedar hiburan, tetapi sahana menjaga keseimbangan batin, memperkuat identitas budaya, serta melestarikan tradisi lisan yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Hingga kini, morlam tetap hidup dan berkembang menjadi simbol kebanggaan budaya Isan di tengah arus modernisasi. Kondisi alam wilayah Isan yang cenderung kering, tanah kurang subur, serta keterbatasan lapangan kerja membuat banyak masyarakat Isan terpaksa melakukan migrasi besar-besaran.
Sejak puluhan tahun lalu, merantau ke Bangkok, kota-kota industri, bahkan ke luar negeri, telah menjadi pilihan umum demi mempertahankan kehidupan keluarga. Sebagian besar perantau Ihsan bekerja sebagai buruh bangunan, pekerja pabrik, pembantu rumah tangga, hingga pekerja sektor informal. Meski harus hidup dalam kondisi sulit di kota besar, mereka dikenal sebagai pekerja yang tangguh, ulet, dan pantang menyerah. Yang paling menonjol dari migrasi ini adalah kuatnya ikatan kekeluargaan. Hampir seluruh penghasilan yang diperoleh di perantauan dikirim kembali ke kampung halaman untuk membantu orang tua, membiayai pendidikan adik, atau memperbaiki rumah keluarga. Tradisi mengirim uang ini dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral dan bakti kepada keluarga. Bagi masyarakat Ihsan, merantau bukan tanda meninggalkan kampung halaman, melainkan pengorbanan demi kelangsungan hidup bersama. Ikatan budaya, bahasa, dan tradisi membuat mereka selalu merasa terhubung dengan tanah kelahiran, meski raga berada jauh dari kampung sendiri. Meski hidup dalam keterbatasan ekonomi, masyarakat Ihsan dikenal memiliki rasa solidaritas sosial yang sangat kuat. Mereka memegang teguh prinsip berbagi dalam kekurangan, di mana kebersamaan dan saling membantu dianggap jauh lebih penting daripada kepemilikan materi. Dalam kehidupan sehari-hari, tradisi gotong royong masih dijalankan dengan kuat. Saat musim tanam dan panen, warga desa saling membantu di sawah tanpa mengharapkan imbalan. Begitu pula dalam acara adat, pernikahan, hingga saat ada anggota masyarakat yang meninggal dunia, seluruh warga akan terlibat membantu persiapan, logistik, dan dukungan moral. Solidaritas ini juga terlihat saat salah satu keluarga mengalami kesulitan. Tetangga akan datang membawa makanan, tenaga, atau sekadar menemani. Bagi masyarakat Ihsan, hidup bukanlah perjuangan individu, melainkan tanggung jawab bersama. Nilai kebersamaan inilah yang membuat masyarakat Ihsan tetap bertahan menghadapi kemiskinan dan kerasnya alam. Solidaritas sosial bukan sekadar tradisi, melainkan fondasi utama yang menjaga keharmonisan dan kekuatan komunitas Ihsan hingga saat ini. Bagi masyarakat suku Ihsan, makna kekayaan tidak selalu diukur dari harta benda atau kemewahan materi. Kekayaan sejati justru dilihat dari keharmonisan keluarga, kesehatan yang terjaga, serta hubungan baik dengan alam dan leluhur. Selama kebutuhan dasar terpenuhi dan keluarga hidup rukun, mereka merasa telah memiliki cukup. Pandangan hidup ini terbentuk dari pengalaman panjang hidup dalam keterbatasan alam. Masyarakat Ihsan terbiasa menerima keadaan dengan sikap sabar dan ikhlas, tanpa menjadikan kekurangan sebagai sumber keluhan. Kebahagiaan sederhana seperti berkumpul bersama keluarga, makan hasil bumi sendiri, dan hidup damai dengan tetangga dianggap jauh lebih bernilai dibandingkan kekayaan materi. Hubungan spiritual dengan leluhur dan alam juga memegang peranan penting. Menjaga keseimbangan hidup dipercaya akan membawa ketentraman batin dan keberkahan. Inilah yang membuat masyarakat Ihsan mampu tetap bahagia dan kuat secara mental, meskipun menjalani kehidupan yang sederhana dan jauh dari kemewahan modern. Masuknya teknologi, media sosial, dan budaya modern secara perlahan mulai mengubah pola hidup generasi muda Ihsan. Bahasa Ihsan semakin jarang digunakan oleh anak muda yang lebih terbiasa memakai bahasa Thailand Tengah, terutama di sekolah dan lingkungan perkotaan. Hal ini membuat bahasa daerah dan tradisi lisan terancam memudar. Banyak anak muda Ihsan juga memilih meninggalkan kampung halaman untuk mencari kehidupan yang lebih baik di kota besar. Akibatnya, tradisi adat seperti ritual desa, musik morlam klasik, serta upacara penghormatan leluhur mulai jarang dilaksanakan secara lengkap. Peran tetua adat pun semakin berkurang karena minimnya generasi penerus. Para sesepuh Ihsan khawatir bahwa jika tradisi tidak lagi dipelajari dan diwariskan, identitas budaya Ihsan akan perlahan menghilang. Namun di sisi lain, mulai muncul kesadaran baru untuk melestarikan budaya melalui festival, pertunjukan seni, dan dokumentasi digital. Upaya ini menjadi harapan agar budaya Ihsan tetap hidup dan dikenal, meski harus berdampingan dengan arus modernisasi yang tak terhindarkan. Demikian pembahasan tentang fakta-fakta unik dan kehidupan suku Ihsan di Thailand.
Dari bahasa, tradisi, hingga cara pandang hidup mereka, kita bisa belajar bahwa kesederhanaan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap alam serta leluhur adalah nilai berharga yang patut dijaga. Semoga video ini menambah wawasan dan membuka sudut pandang baru tentang keberagaman budaya dunia. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Jika kamu menyukai konten seputar fakta unik, budaya, dan kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia, jangan lupa untuk mendukung channel YouTube Cari Tahu dengan cara like video ini, subscribe channel Cari Tahu, aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru, tulis pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pengetahuan dan rasa ingin tahu.